Senang sekali saya Serelia dapat menjumpai Anda dalam berita Rio Kepri hari ini. Sejumlah informasi terhangat telah kami siapkan untuk Anda. Berikut diantaranya. Kebakaran rumah kontrakan di Pekanbaru mengakibatkan 1 orang tewas dan 4 orang korban lain menderita luka bakar. Eksekusi sebuah rumah mewah di Batam diwarnai kericuhan antara aparat dan ahli waris. Meski mendapat perlawanan dari ahli waris, eksekusi tetap dilakukan. Seekor anak gajah mati mendadak di Pusat Latihan Gajah atau PLG Sebanga, Bengkalis. Kematian anak gajah bernama Laila membuat populasi satwa dilindungi itu semakin berkurang dan terancam punah. Kebakaran rumah kontrakan mengakibatkan 1 orang tewas dan 4 korban lain menderita luka bakar di Jalan Melur, Pekanbaru Riau. Petugas pemadam kebakaran yang segera tiba di lokasi berupaya memutus kepala api agar tidak merambat ke rumah lainnya. Namun api cepat membesar karena cuaca panas dan tiupan angin kencang. Butuh waktu 1 jam lebih bagi petugas untuk memadamkan api. Kebakaran baru dapat dipadamkan setelah 3 petak rumah kontrakan rata dengan tanah. Akibat kebakaran, 1 orang penghuni rumah tewas terjebak di dalam rumah, sementara 4 orang korban lain menderita luka bakar dibawa ke rumah sakit untuk perawatan medis. Peristiwa kebakaran yang menimbulkan korban jiwa itu meninggalkan duka bagi keluarga yang tak henti menangis saat jenazah dievakuasi. Selanjutnya, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau untuk diotopsi. Yang semua armada abang yang turunkan 7 unit, 5 armada air, 1 rescue, 1 komando. Dalam penanganan abang kebakaran yang dapat dikuasai api itu hanya sekitar 15 menit. Dengan kabar ada korban jiwa, umur usia 64 tahun atas nama Bu Sarmini, nggak bisa diselamatkan, meninggal dunia, dan 4 luka bakar ringan. Yang bernama Nanang 35 tahun, Satra Andika 28 tahun, Ahmad 25 tahun, Isma 22 tahun. Yang terbakar itu 3 rumah, istilahnya 1 rumah petak 3 pintu. Tapi berapa lama berhasil kita padamkan, Bang? Kalau kita berhasil padamkan atau untuk padamkan totalnya, sekurang waktu kita menghabiskan waktu 1 jam lebih. Penyebab munculnya api untuk pertama kali masih dalam penyelidikan Polresta Pekanbaru. Ahmad Ison dan Wahyu Falatehan melaporkan dari Pekanbaru Riau. Belasan rumah porak-poranda diterjang puting beliung di Kelurahan Rejosari, Pekanbaru Riau. Plafon rumah ambruk dan atap beterbangan beberapa meter terbawa angin. Data dari Camat Tenayan Raya, akibat puting beliung, 15 rumah rusak berat dan ringan, sementara itu tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Warga yang terdampak kini harus mengungsi ke rumah keluarga dan tetangga menunggu perbaikan rumah. Menurut warga, kejadian berlangsung singkat, hanya sekitar 1 menit. Warga sempat panik dan berlindung ke masjid karena saat kejadian bertepatan dengan waktu salat Isya. Untuk perbaikan rumah, warga berharap pemerintah menyalurkan bantuan material. Mendadak aja jemaah kami sholat di masjid ini semuanya kan rupanya angin itu hanya per 1 menit dia berjalan kayak genderuwo, menghantam semua hilang langsung. Kuat suaranya Pak ya? Iya. Berapa lama kejadian tuh Pak? Sekitar 1 menit lah.
Cuma 1 menit Cuma aja. itu anak-anak dibawa ke dalam tuh semuanya ke dalam masjid itu dikurung semua. Tapi dia hanya melewati jalannya aja, nih nyambar deh. Di tengah ini langsung dia lari sampai ke belakang sana. Berarti rumah kita nih yang terdampak apa, Pak? Ini gudangnya diangkatnya. Padahal beratnya berat kali nih. Atapnya ya? Iya. Terbang dibalik karena gini. Karena mungkin anginnya dari bawah diangkat gitu. Soal kerugian, alhamdulillah kita mengharapkan juga lah bantuan dari bapak-bapak yang dikasih ya, karena ini kita kan tidak menyangka datang. Kejadiannya habis sholat isya tadi malam. Nah, pas habis sholat isya hujan lebat, angin puting beliung, atap pada terbang semua. Apa aja yang bagian rumah kita yang terdampak, Pak? Seperti kalau rumah saya atapnya terbang 6 lembar, jadi air masuk ke dalam, pelafon habis hancur. Warung saya nih bergeser tempatnya, dan pohon jambu saya tumbang. Terkait dengan di mana warga kita tadi malam terdampak dari curah hujan yang cukup tinggi, bisa dikatakan ya angin putih beliung. Jadi ada beberapa warga kita di Kecamatan Tenen Raya, tepatnya di 3 kelurahan, Kelurahan Rejosari, Kelurahan Industri Tenayan, dan Kelurahan Bambu Kuning. Dan pagi ini kami langsung hadir bersama beberapa warga kita yang terdampak. Dan hari ini ada sebanyak 15 kakak sekecamatan Tenen Raya yang terdampak dari angin kencang pada tadi malam. Kondisinya ada di saat ini di wilayah RT 05 RW 14 RT 5 RW 14. Mungkin bisa dilihat di belakang kita. Nah, ini ada beberapa rumah warga yang cukup terdampak cukup berat. Artinya ada beberapa atap dan plafonnya yang terbawa oleh angin kencang tadi malam. Pemerintah melalui instansi terkait masih melakukan pendataan untuk penyaluran bantuan yang dibutuhkan warga yang terdampak. Ahmad Ison dan Wahyu Falatehan melaporkan dari Pekanbaru Riau. Belasan kilogram sabu-sabu yang diselundupkan dimusnahkan Polres Indragiri Hilir Riau. Barang haram itu diselundupkan dari Malaysia oleh 2 orang kurir, masing-masing berinisial AZ dan HI. Sabu-sabu sebanyak 19 kg kemudian dimusnahkan bertempat di halaman Polres Inhil. Sabu-sabu dilarutkan ke air mendidih yang sudah dicampur bahan kimia. Selanjutnya dibuang ke selokan. Petugas memastikan semua barang bukti yang telah dimusnahkan sudah tidak lagi dapat disalahgunakan oleh orang tidak bertanggung jawab. Kapolres Indragiri Hilir mengatakan, pihaknya bersama instansi terkait akan meningkatkan pengawasan untuk memberantas penyelundupan narkoba dari negara asing. Barusan kita sudah menyaksikan mengikuti bersama kegiatan rilis pengungkapan tindak pidana narkotika jenis sabu yang berhasil diungkap oleh Polsek Teh seberat 19 kg. Rekan-rekan kalau melihat tadi Bapak Kapolda, hadir Bapak Kepala Badan Nasional Narkotika Provinsi Riau dan beberapa pejabat utama Polda Riau serta Forkopimda Kabupaten Indragiri Hilir, bahwa jelas bahwa kami seluruh para penegak hukum sangat tegas untuk memberantas narkotika. Kedua tersangka kini ditahan di Polres Indragiri Hilir dikenakan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Tim Liputan melaporkan dari Indragiri Hilir Riau.